Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 2, mata kuliah Sejarah Indonesia abad 16 sampai dengan abad 18, dengan dosen pengampu Ibu Lestari Dara Cinta Utami Ginting, SSMA. Pada video ini, kami akan menampilkan bagaimana terlaksananya presentasi yang telah usai kami laksanakan pada tanggal 4 Mei tahun 2023. Adapun judul yang kami angkat pada presentasi ini yaitu VOC dan Kesultanan Mataram Pasca Sultan Agung. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan presentasi kami kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami kelompok 2 dapat berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul VOC dan Kesultanan Mataram Pasca Sultan Agung. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Sejarah Indonesia abad 16 sampai abad 18, Ibu Dara. Terima kasih telah memberikan tugas ini kepada kami. Baik, sebelum kami mulai, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 2. Next slide. Yang pertama ada Ria Pinurasari, selanjutnya ada Melis Napurba, selanjutnya ada Alfi Syahrin Hasibuan, selanjutnya ada notulen kami, Ade Karya Siburian, selanjutnya ada saya sendiri, Elias Jeziga sebagai moderator, selanjutnya ada Gia Windari Siahaan, selanjutnya ada Fredo Haryanto. Nah, kami sudah menyusun beberapa topik pembahasan yang akan kami bahas dalam presentasi ini. Yang pertama ada kondisi kerajaan Mataram pasca di bawah kepemimpinan Sultan Agung. Selanjutnya kedatangan VOC dan latar belakang konflik antara Mataram dan VOC. Selanjutnya ada strategi dan perlawanan Mataram pasca Sultan Agung terhadap VOC. Selanjutnya ada akhir dari masa pemerintahan Sultan Agung dan keruntuhan Mataram. Dan kami juga akan membahas seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Dara pada pertemuan minggu lalu, yaitu perlawanan bangsa Madura atau bangsawannya terhadap Mataram. Nah, saya akan membacakan terlebih dahulu latar belakang dari presentasi kami. Pada abad ke-14, setelah ditemukannya jalur pelayaran ke Asia oleh Vasco da Gama, orang Eropa berbondong-bondong datang ke Nusantara dengan misi perdagangan dengan rempah-rempah sebagai komoditi utamanya. Bangsa Belanda adalah salah satunya yang datang setelah Portugis dan Spanyol. Para pedagang Belanda itu mendirikan VOC pada abad ke-16 untuk bersaing memperebutkan hegemoni dan monopoli dagang di Nusantara. Pihak Mataram mulai berpikir untuk memanfaatkan kekuatan besar VOC dengan meminta bantuannya dalam menghadapi Kesultanan Banten. Namun VOC menolak, maka dengan ini putuslah hubungan diplomasi kedua belah pihak. Setelah Mataram berhasil menjatuhkan Surabaya, maka target berikutnya adalah Kesultanan Banten. Namun secara posisi VOC di Batavia menjadi penghalang langkah Mataram untuk menyerang Banten yang berada di ujung barat Pulau Jawa. Bagaimana selengkapnya mengenai kekuasaan Mataram pasca kepemimpinan dari Sultan Agung, maka kami nanti akan membahasnya. Maka dari itu kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu kondisi kerajaan Mataram pasca di bawah kepemimpinan Sultan Agung, yang akan dijelaskan oleh Ade Karya Siburian. Kepada Ade, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang kondisi kerajaan Mataram pasca di bawah kepemimpinan Sultan Agung. Jadi, Sultan Agung terkenal dengan sebutan Raden Mas Rangsang. Sultan ini merupakan putra dari pasangan Prabu Hanyok Prawati dan Ratu Mas Adigia Sanwati. Jadi, Sultan Agung ini naik tahta pada tahun 1613 dalam usia 20 tahun. Sultan Agung juga dikenal sebagai salah satu raja yang berhasil membawa puncak kejayaan terhadap Mataram. Dan tepat setelah 14 tahun Sultan Agung memimpin, pemerintahan Sultan Agung banyak melakukan ekspansi dan perluasan wilayah dan daerah pesisir seperti Surabaya dan Madura. Pada kurun waktu 1613 sampai 1645, wilayah kekuasaan Mataram bisa
disimpulkan yaitu meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Dan kehadiran Sultan Agung sebagai penguasa tertinggi membawa kerajaan Mataram kepada peradaban kebudayaan pada tingkat yang lebih tinggi. Sultan Agung juga memiliki keahlian baik dalam bidang militer, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang menjadikan Mataram memiliki peradaban dengan tingkat yang tinggi. Sultan Agung juga memiliki prinsip bahwa tidak akan pernah berkompromi dengan VOC. Maka dari itu Mataram sempat beberapa kali menyerang VOC. Walaupun pada akhirnya mengalami kegagalan karena tentara VOC membakar lumbung-lumbung padi milik kerajaan Mataram sehingga suplai makanan terputus. Di samping itu, Sultan Agung dalam kepemimpinannya juga mencurahkan perhatiannya pada bidang ekonomi dan kebudayaan, yaitu kepala pemerintahan dan kepala agama Islam yang juga berusaha menyelesaikan unsur-unsur kebudayaan Indonesia asli dengan Hindu dan Islam. Misalnya, Grebek disesuaikan dengan Hari Raya Idul Fitri dan kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang saat ini dikenal dengan Grebek Puasa dan Grebek Maulud. Selain itu, Sultan Agung juga mengenalkan penanggalan tahun Saka dan kitab filsafat sastra Gendi. Adapun keberhasilan Sultan Agung dalam bidang kebudayaan yaitu dapat mengubah perhitungan peredaran matahari ke perhitungan peredaran bulan, sehingga dianggap telah menuliskan tinta emas pada pemerintahannya. Berkat usaha yang dilakukan oleh Sultan Agung dalam memajukan akmal budaya Islam, ia memperoleh gelar susuhunan atau sunan yang selama ini diberikan kepada wali. Sekian, saya kembali memperkenalkan. Terima kasih Ade atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai kedatangan VOC dan latar belakang konflik antara Mataram dan VOC yang akan dijelaskan oleh Alfi Syah. Kepada Alfi, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Kedatangan VOC dan latar belakang konflik antara Mataram dan VOC. Pada akhir perempatan pertama pada abad 17 Masehi, di Pulau Jawa terdapat 3 buah pusat kekuasaan yang masing-masing berdiri sendiri dan mempunyai kekuatan berimbang. Ketiga buah pusat kekuasaan itu adalah Banten, Batavia, dan Mataram. Banten adalah pusat kekuasaan yang muncul pada pertengahan abad ke-16, dan proses islamisasi di daerah Jawa Barat sebelah barat. Selanjutnya Banten berubah menjadi sebuah kerajaan maritim yang tangguh, dan kota pelabuhan Banten yang sekaligus menjadi ibu kota kerajaan, merupakan salah satu kota pelabuhan internasional besar di Asia. Di kota pelabuhan Banten banyak keluar masuk kapal dagang dan di luar kepulauan Nusantara dan di luar negeri seperti Inggris dan Belanda, Cina, dan Arab. Dari wilayah Kesultanan Banten sendiri menghasilkan lada yang merupakan salah satu barang dagang utama pada waktu itu, di samping pada pala dan cengkih yang merupakan komponen dari rempah-rempah. Batavia muncul sebagai kota kelanjutan dari kota pelabuhan kelapa yang kemudian diganti menjadi Jayakarta 1527. Kota pelabuhan ini dipimpin oleh seorang kepala daerah, Patihila Ratu Bagus Angke, Pangeran Jayakarta, yaitu Pangeran Wijayakarma, dan berada di bawah kuasa Banten. Di kota pelabuhan ini berdiri tempat kedudukan yang diperkuat perbentengan Inggris dan Belanda pada 1610, dan konflik yang terjadi antara 4 kekuatan, yaitu Jayakarta, Belanda, Banten, dan Inggris. Belanda keluar sebagai pemenang. Atas hasutan dan penjelasan para saudagar Inggris, Sultan Agung mulai menyadari bahwa kehadiran orang Belanda di wilayah Mataram mengandung bahaya besar. Dia dapat disaksikan seperti nasib yang dialami oleh Jayakarta. Sultan Agung mulai mencurigai company
dengan tuduhan melakukan penyelundupan dan tindakan tidak senonoh, dan saudagar-saudagar kompeni yang berada di pos Mataram ditangkap atas perintah Sultan Agung. Sebagian dari mereka dibunuh dan pos perdagangannya dikuasai. Sebagai orang asing, mereka harus diusir dari Pulau Jawa. Itu pusat kedudukan mereka di Batavia harus diserang dan dikuasai. Sejak tahun 1620 telah disebut adanya maksud Sultan Agung untuk menyerang Jayakarta dan Batavia. Tetapi maksud itu dibatalkan karena Mataram harus menghadapi masalah-masalah yang mendesak. Keputusan Sultan Agung untuk mengusir Belanda dan menguasai Batavia memerlukan persiapan yang baik dalam pelaksanaannya, baik yang menyangkut pasukan logistik, senjataan, dan strategi. Setelah Mataram berhasil menjatuhkan Surabaya, maka target berikutnya adalah Kesultanan Banten. Namun secara posisi POC di Batavia menjadi penghalang langkah Mataram untuk menyerang Banten yang berada di ujung barat Pulau Jawa. Baik, saya akan berikan. Baik, terima kasih penjelasan dari Yanti. Selanjutnya kita akan masuk mengenai pembahasan mengenai strategi dan perlawanan Mataram pasca Sultan Agung terhadap VOC. Pada materi ini akan dijelaskan oleh saudari Ria. Pada Ria, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang strategi dan perlawanan Mataram pasca Sultan Agung terhadap VOC. 1. Pengepungan pertama pada tahun 1628. Penyerangan terhadap Batavia yang dilakukan oleh pasukan Mataram yang berkumpul dahulu di suatu tempat di sebelah timur Cirebon. Ketika pasukan Mataram yang berasal dari ibu kota pimpinan Pangeran Matireja tiba di tempat berkumpul yang telah ditentukan, pasukan-pasukan dari daerah pesisir telah berada di situ. Dari tempat itu, berangkatlah semua pasukan ke Batavia dengan menggunakan kapal layar. Serangan ini berakhir dengan pasukan Mataram sedang kocar-kacir dan menderita kerugian besar akibat serangan pasukan kompeni. Datanglah pasukan bantuan yang jumlahnya cukup besar di bawah pimpinan Tumenggung Surah Agul-Agul, Pangeran Madureja, dan Upasanta, dan membuat Mataram memiliki harapan. Selanjutnya, strategi diubah oleh pasukan Mataram dalam pengepungan Batavia tersebut. Mereka memutuskan untuk membendung Sungai Ciliwung agar penduduk kota Batavia kekurangan air. Pembangunan bendungan sepanjang 1 mil itu dikerjakan oleh 3.000 prajurit. Ternyata taktik itu juga menemui kegagalan, bahkan timbul kelaparan dan penyakit di kalangan pasukan Mataram, sehingga korban berjatuhan. Suatu usaha baru merebut benteng Hollandia mengalami kegagalan pula. Usaha itu terjadi pada tanggal 27 sampai 28 November pada tahun 1628. 2. Penyerangan kedua. Pada akhir Mei 1969, Mataram merencanakan untuk melancarkan serangan kedua ke Batavia. Dalam penyerangan ini, pasukan Mataram dilengkapi senjata berat lengkap dengan pelurunya. Di tempat-tempat tertentu disimpan bahan makanan sebagai persediaan logistik. Keberangkatan Mataram terjadi atas 2 gelombang, yaitu gelombang pertama berangkat akhir Mei 1629 dan kedua pada tanggal 20 Juni 1629. Pada akhirnya pasukan Mataram banyak yang mati kelaparan. Berhubungan karena kekurangan bekal makanan, maka tidak ada lagi pilihan lain yang dapat dilakukan oleh pimpinan pasukan Mataram selain memundurkan anak buahnya dari medan perang. Pada tanggal 2 Oktober 1629 dimulailah gerakan mundur pasukan Mataram. Bahkan dalam perjalanan pulang ke negerinya, pasukan Mataram banyak meninggal karena kelaparan. Dengan kembalinya pasukan Mataram ke negerinya, maka selamatlah Batavia dari percobaan untuk dikuasai oleh Mataram. Dan berarti gagallah rencana dan cita-cita Sultan Agung untuk menguasai Batavia dan selanjutnya menguasai Banten. Terima kasih, saya kembalikan kepada Terima kasih penjelasan dari Ria. Selanjutnya kita akan mendengar bagaimana akhir dari masa pemerintahan Sultan Agung dan runtuhan dari Sultan Mataram yang akan dijelaskan oleh Mei. Pada saudari Mei, waktu dan tempat kita silakan. Baik, saya akan membacakan materi tentang akhir dari masa pemerintahan
Agung merencanakan serangan kedua yang dipimpin oleh Adipati Dukun pada Mei 1629 dan di bawah kepemimpinan Adipati Julina pada Juli di tahun yang sama. Total dari kedua pasukan Mataram tersebut kurang lebih dari 14.000 orang. Kegagalan dalam serangan pertama yang dilakukan oleh Mataram melawan POC tersebut diantisipasi dengan mengirimkan beras baik di daerah Karawang dan Cirebon. Namun POC berhasil membakar lumbung-lumbung padi tersebut sehingga serangan pasukan Mataram yang kedua ini mengalami kegagalan. Meskipun mengalami kegagalan, Sultan Agung berhasil membendung dan mengotori sungai Ciliwung sehingga menimbulkan wabah kolera yang mampu membunuh banyak orang VOC termasuk Jenderal VOC yaitu Jipiko yang tewas karena penyakit tersebut. Tujuan Sultan Agung dalam mempersatukan Pulau Jawa dianggap mengalami keberhasilan dan kejayaan meskipun VOC dan Kesultanan Banten saat itu belum tunduk terhadap Kesultanan Mataram. Mataram memiliki konflik internal yang menyebabkan Mataram terbagi menjadi dua wilayah. Akar masalah yang menyebabkan pecahan Kesultanan Mataram adalah karena adanya perjanjian Giyanti atau konflik internal. Hingga pada akhirnya keterlibatan VOC yang memanfaatkan momentum tersebut. Konflik internal di tubuh Kesultanan Agung semakin memanas dan hasilnya disepakati perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755. Campur tangan bangsa kolonial seperti Belanda juga turut menjadi faktor runtuhnya Kesultanan Mataram. Para sultan setelah Sultan Agung memberi izin Belanda untuk ikut campur tangan dalam urusan internal kerajaan. Selanjutnya kita akan mendengar bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dari Kesultanan Mataram yang akan dijelaskan oleh Fredo Haryansyah. Pada Fredo Haryansyah, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang kemunduran sosial dan ekonomi kerajaan Mataram. Sultan Agung merupakan raja yang sangat anti dengan kolonialisme, sudah tercatat 2 kali menyerang VOC di Batavia. Setelah mengerahkan semua pasukan dan serangannya maksimal, serangan yang dilakukan pada tahun 1600. Hal ini membuat bidang ekonominya kian merosot dan penurunan penduduk di pedalaman tidak dapat dihindari. Selain harus bertahan hidup di tengah kemiskinan dan kelaparan, masyarakat juga menghadapi kegelisahan sosial. Yang kedua, dekret taklukkan yang melepaskan diri. Setelah mengerahkan semua pasukan tercatat 2 kali menyerang VOC di Batavia. Setelah mengerahkan semua pasukan dan serangan maksimal, serangan yang dilakukan pada tahun 1689 itu juga mengalami kegagalan. Hal ini membuat bidang ekonominya kian merosot dan penurunan penduduk di pedalaman tidak dapat dihindari. Selain harus bertahan hidup di tengah kemiskinan dan kelaparan, masyarakat juga menghadapi kegelisahan sosial. Selanjutnya. 3. Campur tangan Belanda. Campur tangan bangsa kolonial seperti Belanda juga turut menjadi faktor runtuhnya Kesultanan Mataram. Para sultan setelah Sultan Agung memberi izin Belanda untuk ikut campur tangan dalam urusan internal kerajaan. Hal ini dilakukan karena mereka tidak siapkan perbaikan kondisi sosial dan ekonomi rakyat menghadapi gerakan desintegrasi takluknya. Perang saudara. Pada tahun 1647 di masa pemerintahan Sultan Mangkurat, saat ibu kota Mataram dipindahkan ke Pleret. Perpindahan istana tersebut diwarnai pemberontakan Raden Mas'ad, Alit atau Pangeran Danukoyo. Kisah kehancuran kerajaan Mataram konon menyangkut adanya pemberontakan dari bangsawan Madura dan Jawa Timur. Cerita ini pun tertulis dalam buku Dua Bumi Mataram, dari penebahan Senopati hingga Mangkurat II, karya Puri Martiono. Pada saat itu kepemimpinan Sultan Mangkurat I berujung fatal. Karakteristik Raja Mataram keempat ini memanglah sangat kontroversial dan memicu banyak sekali ketegangan internal di tubuh keraton. Sosok pada saat itu yang melakukan pemberontakan ialah seorang bangsawan asal Madura. Sriwijaya berhasil meluntakkan ibu kota yang Mataram yaitu Pleret. 5 hari mulai 28 Juni sampai 3 Juli. Pleret digempur habis-habisan. Tercatat ada sekitar 9.000 orang terdiri dari pada Pujung Makassar, bangsawan Jawa dan Madura,
turut serta melakukan pemberontakan ke Mataram. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mungkin dari teman-teman, kami sekarang akan membuka sesi pertanyaan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, disebutkan nama, NIM, asal kelompok, dan juga pertanyaan itu ditujukan kepada siapa. Dan untuk lebih memperjelas pertanyaan, nanti bisa diketik melalui WA Group. Pada teman-teman yang ingin bertanya pada Saudara Surya. Kenalkan, nama saya Surya Dharma, NIM 2207060017. Pertanyaan saya, kenapa Sultan Agung tahu bahwa perlawanannya hanya sia-sia? Dan kenapa dia tidak memikirkan kerajaannya saja atau memperbaiki kerajaannya saja untuk memakmurkan kerajaannya saja atau bekerja sama dengan POC gitu. Pertanyaan saya gitu. Untuk siapa? Pak Ipan. Perkenalkan nama saya Nicholas Prianto dengan NIM 22070939. Pertanyaan ini saya tujukan kepada ketua kelompok sebagai penanggung jawab materi. Pada Melissa, pada topiknya POC dan Kesultanan Mataram pasca Sultan Agung. Namun sepanjang pemaparan yang diberikan oleh teman-teman, yang berputar-putar pada materi tersebut hanyalah pada masa pemerintahan Sultan Agung, tidak pada masa paskanya. Jadi saya ingin bertanya mengapa teman-teman memilih mengambil materi yang hanya berpusat pada Sultan Agungnya, tidak pada masa paskanya. Sekian. Pada bisa. Sebelumnya terima kasih kepada moderator, saya Anurani. Pertanyaan saya menyambung dari teman sebelumnya, ya, kenapa kalian itu mengambil materi tidak sesuai dengan judul. Jadi pertanyaan saya mengenai bagaimana keadaan Kerajaan Mataram sendiri pasca Sultan Agung itu. Kan ada Sultan Amangkurat I, Sultan Amangkurat II, dan ada perjanjian yang kerjasama antara POC dengan sultan-sultan setelah Sultan Agung gitu, dan menghasilkan perjanjian Kiati tersebut. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana gitu? Bagaimana kesultanan, bagaimana raja setelah sultan setelah Sultan Agung itu memerintah sehingga akhirnya bisa menghasilkan perjanjian Kiati yang membuat kerajaan Mataram itu rusak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Alif, silakan. Saya Rahmadi, NIM 2209. Pertanyaannya, bagaimana keterlibatan pihak Eropa lainnya seperti Portugal dan Inggris dalam hubungan politik dan perdagangan di Jawa pasca Sultan Agung, dan apa indikasinya terhadap posisi POC di wilayah tersebut? Baik, terima kasih. Itu pertanyaannya ditujukan kepada udah saya udah Pria Ade Pria saudari Kamila dipersilakan. Kenalkan, nama saya Kamila, NIM 220701. Pertanyaan saya ditujukan kepada pertanyaannya adalah apa saja kebijakan yang diterapkan oleh Sultan Agung dalam menstabilkan perekonomiannya? Saudara kami dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ramadan dari kelompok 7 dengan NIM 2207060031. Ingin bertanya kepada kelompok 2. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Sultan Agung ini kan sangat diagungkan oleh masyarakat Jawa karena tadi perannya yang mengembangkan kebudayaan Jawa ya. Jadi pertanyaan saya tadi nyambung ke pertanyaan si Nicholas. Siapakah yang memimpin masyarakat Jawa setelah kematian Sultan Agung dan apa perannya dalam memajukan kebudayaan Jawa? Terima kasih. Sebelumnya kami akan mendiskusikan pertanyaan dari teman-teman sekalian. Untuk waktunya mohon diberikan. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu. Baik teman-teman sekalian, kami sudah mendiskusikan pertanyaan dari teman-teman. Di sini kami akan menjawabnya. Yang pertama pertanyaan dari Surya Dharma.
yang akan dijawab oleh Saudara Alfi. Pada Saudara Alfi, waktu yang tepat dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Surya Dharma. Pertanyaannya, kenapa Sultan Agung tidak memikirkan kerajaannya saja atau memakmurkan kerajaannya saja dan berpikir untuk bekerja sama dengan VOC agar tidak menimbulkan kerugian atau kehancuran kerajaan? Jawabannya, sebagai seorang pemimpin, Sultan Agung memiliki tugas untuk memperkuat dan mempertahankan kekuasaan atas kerajaannya. Sultan Agung percaya bahwa bekerja sama dengan Belanda dapat menimbulkan kerugian dan kehancuran bagi kerajaannya. Ini dikarenakan Belanda pada masa itu terkenal sebagai penjajah yang mengambil keuntungan dari sumber daya alam dan kekayaan kerajaan. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan dari Nicholas yang akan dijawabkan oleh Mei. Pada Mei, waktu dan tempat dipersilakan. Kami memang berfokus pada pemaparan materi mengenai keadaan Mataram di masa Sultan Agung. Menurut kelompok kami, hal itu memang perlu dijelaskan karena kita juga harus mengetahui bagaimana keadaan Kesultanan Mataram di bawah kepemimpinan Sultan Agung. Kalau Anda memang memperhatikan kami sebenarnya tidak hanya berfokus pada Sultan Agung saja. Kami juga tadi sudah menjelaskan bagaimana kondisi Kesultanan Mataram pasca Sultan Agung, mulai dari pemberontakan bangsawan Madura, kondisi ekonomi dan politik yang merosot, dan banyak negara taklukan yang melepaskan diri. Tetapi kami memang mengakui porsi untuk materi Sultan Agung lebih banyak dibandingkan oleh pasca pemerintahannya, dan kami mohon maaf. Pada Ade, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Alif, yaitu bagaimana keterlibatan pihak Eropa lainnya seperti Inggris dan Portugal dalam hubungan politik perdagangan di Jawa pasca Sultan Agung, dan apa dampaknya terhadap posisi VOC di wilayah tersebut. Jadi saya tidak menemukan hubungan Inggris terhadap Mataram, begitupun dengan Portugis, karena kita tahu bahwa Portugis sangat berfokus di Sumatera, ya, tepatnya Malaka. Selain itu, VOC kan berfokus untuk memonopoli perdagangan di Mataram. Jadi tidak mungkin lagi Mataram mengirim atau melakukan perdagangan dengan Portugis maupun Inggris. Sekian jawaban saya. Saya kembalikan ke Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Saudara Fahmi yang akan dijelaskan oleh Redo Haryanto. Pada Redo, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Fahmi. Pertanyaannya, siapakah yang memimpin masyarakat Jawa setelah Sultan Agung dan apa perannya dalam memajukan budaya Jawa? Yang memimpin masyarakat Jawa setelah Sultan Agung adalah Amangkurat I. Perannya dalam budaya Jawa, ya, pertama itu melindungi seniman dan sastrawan. Yang kedua, mendorong perkembangan wayang kulit. Yang ketiga, membangun pusat kebudayaan. Yang keempat, mendorong pengembangan kesenian dan kerajinan lokal. Terima kasih pada Saudara Redo. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Saudari Karkila yang akan dijawab oleh Saudari Ria. Pada Ria, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih para moderator. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Kamila. Apa saja kebijakan yang diterapkan Sultan Agung dalam menstabilkan ekonominya? Adapun kebijakan yang dikeluarkan Sultan Agung dalam menstabilkan perekonomiannya yaitu pendistribusian tanah, kebijakan pertanian, kebijakan fiskal, dan membangun lembaga keuangan syariah. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Saudari Anissa Marani yang akan saya jawab sendiri. Pertanyaannya, bagaimana Sultan Agung yang memerintah setelah Sultan Agung seperti masa pemerintahan Amangkurat I dan Sultan setelahnya itu melakukan hubungan dan kerjasama dengan pihak VOC sehingga menghasilkan perjanjian Giyanti yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Mataram. Jawaban dari saya, secara sederhana perjanjian Giyanti ini merupakan peristiwa yang menandai pecahnya Mataram Islam. Awal mula kisah perpecahan kerajaan di Jawa ini bermula dari pertikaian antara keluarga yang disebabkan politik adu domba VOC, dan ini terjadi setelah pemerintahan dari Sultan Agung. Konflik tersebut melibatkan Susuhunan Pakubuwana II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said alias Pangeran Sambat Nyawa. Hal ini terkait diangkatnya pewaris takhta Mataram Islam yaitu Pangeran Prabu Sayasa dengan bergelar Pakubuwana II, yaitu anak dari putra dari Amangkurat IV dan adik dari Pangeran Arya Mangkunegara. Namun Raden Said sebagai keponakan meminta haknya sebagai pewaris takhta Mataram yang diduduki oleh pamannya sendiri dengan alasan bahwa ayah Raden Mas Said, Pangeran Arya Mangkunegara, merupakan putra sulung dari Amangkurat IV.
Pertikaian juga dipicu oleh keputusan Pakubuwana II yang memindahkan ibu kota kerajaan dari Kartasura ke Surakarta pada tanggal 17 Februari tahun 1745. Hal ini dimanfaatkan oleh VOC yang kemudian menyusut siasat adu domba kedua tokoh tersebut. VOC mengirimkan utusan khusus untuk menghasut Raden Mas Said agar berhati-hati terhadap Pangeran Mangkubumi yang bisa saja mengkhianatinya. Politik adu domba yang dilancarkan oleh VOC membuahkan hasil. Pada tahun 1752 terjadi perselisihan antara Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Perundingan ini akhirnya mencapai kesepakatan dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 yang membagi Kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta. Dan perpecahan dari kedua Kesultanan Mataram ini akhirnya sebagai penanda keruntuhan dari Kesultanan Mataram. Mungkin mohon maaf dari kami tidak menyampaikan materi yang saya jawab tadi ke PPT karena itu mungkin memang kesilapan dari kami. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengar kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini yang akan dijelaskan, yang akan dipaparkan oleh Ade Karya Sibudi. Kepada Ade Karya, waktu dan tempat dipersilakan. Untuk materi kami pada hari ini, yaitu Sultan Agung memang mencapai puncak kejayaannya dan membuat Mataram sangat jaya pada waktu itu. Tetapi kita tahu setelah kematian Sultan Agung, Mataram mengalami kemunduran seperti kemunduran sosial ekonomi, dan ada juga beberapa negeri taklukan yang akhirnya melepaskan diri, dan yang paling parah yaitu campur tangan Belanda yang semakin merajalela di kubu Mataram sendiri. Dan selain itu ada juga konflik internal yang terjadi pada raja-raja di Mataram, yaitu perang saudara, dan ada juga pemberontakan yang terjadi pada saat itu. Jadi menurut kami kesimpulannya itu setelah Sultan Agung meninggal, Mataram itu mengalami kemunduran, serta ada juga perjanjian-perjanjian yang menandakan akan runtuhnya Mataram. Sekian dari materi kami. Saya kembalikan kepada Ratu. Terima kasih Ade atas kesimpulannya. Sebelum saya mengakhiri dari presentasi kami mohon maaf sebelumnya. Porsi dari keadaan Mataram di bawah kepemimpinan Sultan Agung itu lebih besar dibanding dengan pasca pemerintahannya. Itu kami mohon maaf. Mungkin kedepannya bisa kami perbaiki. Sekian presentasi kami dari kelompok 2. Untuk kesalahan mohon dimaklumi. Terima kasih kepada teman-teman sekalian telah menjadi audiens pada presentasi kami, dan terima kasih juga kepada Ibu dosen pengampu. Sekian dari kami. Terima kasih.